pertemuan antara Puan Maharani dan AHY yang begitu mesra. Cih. Sementara Anies Baswedan tetap aja dengan kehaluannya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pertemuan antara Puan Maharani dan AHY yang begitu mesra. Cih. Sementara Anies Baswedan tetap aja dengan kehaluannya. Kemarin ya, hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023, pagi hari di GBK, Gelora Bung Karno, Puan Maharani ini akhirnya bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah pertemuan kedua sekjen antara Hasto Kristianto dan Teguh Rifki Harsya, kemudian ditindaklanjuti sekarang ini dengan pertemuan antara Puan Maharani dan juga AHY. Keduanya sebelumnya melakukan olahraga, lari pagi, kemudian makan bersama, dan akhirnya melakukan perbincangan yang ya kira-kira kurang lebih 1 jam lebih dikit lah. Banyak sekali katanya yang diperbincangkan, dan intinya mereka ini adalah ingin mencarikan suasana, ingin melebur antara kedua partai ini yang dulu sempat terjadi sedikit konflik antara Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi ini seolah menunjukkan kepada kita semua bahwa sakit hati atau dendam politik ataupun baper ini nggak akan boleh diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Kalau kita melihat dulu perseteruan antara Megawati Soekarno Putri dan juga SBY, ini memang tidak terlihat kepada anak-anak mereka antara Puan Maharani dan juga AHY. Mereka terlihat akrab, bahkan saling memuji, bahkan kemudian AHY ingin menjadikan Puan Maharani sebagai sosok seorang kakak di dunia politik. Dia harus banyak belajar di sana. Itulah yang sekarang terjadi. Kenyataan itu yang harus diterima semua pihak, kecuali kadrun. Kita lihat kemarin, ketika mereka sarapan bubur, kenapa mereka memilih bubur? Kalau bagi saya, ini ada filosofinya. Bubur ini adalah makanan utama, tapi bentuknya sedikit cair. Nah, ini jadi seolah-olah mereka ini membicarakan sesuatu yang utama, yaitu untuk masalah bangsa dan negara. Kemudian mereka makan bubur yang berbentuk cair supaya suasananya menjadi cair. Itu filosofi menurut saya. Kita tinggalkan dulu semua ego, kita tinggalkan dulu kepentingan masing-masing ini demi bangsa dan negara ke depannya. Nah, saya juga sekali lagi, mungkin untuk kesekian kalinya, saya akhirnya harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh AHY. Harus. Kok kayak terpaksa ya? Apa yang disampaikan oleh AHY ini benar, bahwa PDI Perjuangan dan juga Demokrat, Partai Demokrat, ini adalah dua partai yang pernah merasakan ada di pemerintahan dan ada di oposisi, yang tidak dimiliki oleh partai-partai yang lain. Hanya dua partai ini. Saya sepakat. Kalau kita melihat Partai Golkar, mereka ini selalu ada di barisan pemerintah, tidak pernah ada di oposisi. Sementara yang pernah ada di dua belah pihak adalah Demokrat dan juga PDI Perjuangan. Nah, ini yang kemudian ingin mereka satukan. Apakah mereka punya visi misi? Apakah mereka punya keinginan yang sama, keinginan besar yang sama untuk memajukan bangsa ini? Kalau kita melihat pernyataan dari Puan Maharani, dia mengatakan bahwa ini bukan gimmick politik, ini adalah silaturahim, meskipun belum ada titik temu antara kesepakatan antara kedua partai, tapi ini bukan pertemuan yang terakhir, meskipun yang pertama. Diharapkan nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kita semua sebagai masyarakat awam yang melihat para elit politik ada di sana, juga tentunya sangat berharap pertemuan ini tidak hanya terjadi antara anak-anak, antara Puan Maharani dan juga AHY, tapi juga terjadi antara orang tua mereka, antara Ibu Megawati dan juga Pak SBY. Ini yang kita harapkan semua, supaya suasananya lebih cair, kemudian kedua partai ini juga menjadi lebih bisa menyatu, meskipun tidak harus dengan koalisi, enggak, tapi lebih bisa menyatu. Nah, kalau dengan pertemuan ini yang saya tangkap, apa yang saya
interpretasikan dari pertemuan ini adalah ketika sosok AHY, saya patut apresiasi dengan sosok seorang AHY. Kenapa? Karena dia ini seolah-olah sekarang ini ingin belajar masalah politik, terutama kepada Puan Maharani. Puan Maharani yang punya banyak pengalaman di bidang politik, pernah menjadi menteri, kemudian sekarang juga dia menjadi ketua DPR RI. AHY ini memang harus banyak belajar dari Puan Maharani. Mungkin ini adalah suatu alasan yang cukup logis, alasan yang cukup masuk akal ketika dia di koalisi perubahan ini sama sekali tidak diperhitungkan. Ketika Partai Demokrat ini hanya dianggap sebagai ban serep, hanya dianggap sebagai pelengkap presidensial threshold, namun sosok seorang AHY ini tidak diperhitungkan sama sekali oleh koalisi perubahan. Sampai detik ini pun namanya juga tidak segera diumumkan menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Nasdem seolah ini tidak menghendaki, kemudian PKS juga ngotot mengajukan calonnya sendiri. Jadi di internal koalisi perubahan ini juga masih sibuk ribut dengan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Sementara sosok AHY, dia mungkin lebih berpikir realistis, daripada di kubu koalisi perubahan tidak dianggap, hanya dijadikan ban serep, maka lebih baik saya beralih ke koalisi yang lain. Di sini minimal saya bisa dianggap, saya banyak belajar, saya harus bisa menyerap banyak-banyak ilmu dari senior-senior. Itu sepertinya yang saya tangkap. Dan kalau misalkan pun nanti koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat kemudian terjadi benar-benar, dan AHY ini tidak harus menjadi bakal calon wakil presidennya dari Ganjar Pranowo, bisa saja dia nanti dijadikan menteri. Banyak belajar dulu menjadi menteri. Ini akan banyak sekali menguntungkan bagi AHY khususnya. Dia harus banyak belajar dulu, banyak menggali, terutama kalau misalkan dia menjadi menteri. Pasti banyak sekali ilmu yang didapatkan untuk modal dia di suatu saat nanti. Mungkin di 2029 atau di 2034 dia mau mencalonkan menjadi capres atau cawapres, ini akan sangat menjadi modal yang sangat luar biasa tentunya bagi sosok AHY. Nah, kalau kita melihat pertemuan ini, memang ini kan baru yang pertama setelah 20 tahun, kemudian juga bukan yang terakhir, ya kita berharap nanti ke depannya ada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan yang jelas dengan ada pertemuan seperti ini, kita juga sangat berharap AHY ini yang selama ini selalu mengkritisi pemerintah, nyinyirannya berkurang. Kan bisa jadi seperti itu. Kita berharap nggak nyinyir-nyinyir terus dengan pemerintah. Apalagi membandingkan apa yang kinerja yang sudah dicapai oleh Presiden SBY dengan saat ini oleh Presiden Jokowi. Dan semuanya ini datanya nggak masuk akal memang. Omong kosong semua. Nah, kemudian ketika kita semua fokus dengan pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY, di sisi lain Anies Baswedan, entah kenapa dia tiba-tiba dia mengatakan bahwa kalau ingin melihat masa depan, lihatlah Jakarta. Masih tetap ngotot jualan rekam jejak. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat Indonesia, lihatlah Jakarta sekarang. Coba bayangkan saja bagaimana Indonesia ke depan kalau kita melihat Jakarta sekarang. Serem ya. Banyak lubang di jalan, ya kan? Kemudian angka kemiskinan juga masih relatif tinggi, kemudian polusi juga masih banyak. Ya, banyak sekali pembangunan yang hanya mengedepankan fisik di daerah Sudirman Tamrin, sementara di wilayah lain, ya kita lihat seperti itu. Air bersih masih kurang, kemudian bagaimana banjir yang sampai detik ini masih berusaha diatasi oleh Heru Budi dengan normalisasi sungai. Itu yang terjadi ketika Anies Baswedan kemudian jual rekam jejak dulu dia di Jakarta, memimpin DKI selama 5 tahun dari 2017 sampai 2022, dan itu menjadi modal dia menjadi capres. Yang ngeri kalau kita melihat. Coba kita lihat, banyak sekali proyek-proyek mangkrak seperti bangunan patung-patung yang nggak berguna itu, bambu getah-getih, kemudian patung sepatu roda, atau patung sepatu, dan lain sebagainya. Apa? Ngecat genteng warna-warni, kemudian pengadaan lem Aibon, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat kita, lah apa nanti Indonesia akan dijadikan seperti ini? Ya nggak mau dong, ngeri kalau kita melihat itu.
Jadi dia tetap halunya semakin tinggi, tetap jualan rekam jejak, dan kalau menurut saya ini adalah bentuk kepanikan dia, bentuk stres dia, karena ada indikasi akan ditinggalkan oleh Partai Demokrat, oleh AHY. Meskipun kemarin ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana tanggapannya ketika melihat Puan dan juga AHY bertemu, dia mengatakan baik, untuk silaturahmi itu baik, tapi kami yakin bahwa koalisi perubahan akan tetap solid, akan tetap maju bersama untuk mencapai tujuan bersama di 2024. Dari mulutnya memang seperti itu, tapi saya meyakini bahwa dalam hatinya ini gundah gulana. Sekarang, wah, kalau misalkan benar-benar ditinggal AHY gimana nih? Otomatis kan, kalau misalkan Partai Demokrat kemudian hengkang ke koalisi PDIP, maka koalisi perubahan ini akan pincang karena presidensial threshold nggak akan terpenuhi dengan hilangnya Partai Demokrat. Lalu kemudian ingin mencari partai yang lain juga kesusahan. Karena semuanya sudah memiliki koalisi masing-masing. Lalu harus gimana dong? Ya nggak tahu, terserah Anda. Yang jelas, sekarang Nasdem sendiri pun juga sepertinya sudah mulai goyah. Sementara hanya meninggalkan Anies Baswedan dan PKS. Kalau PKS mah gampang, yang penting siapa yang nawarin kardus paling tinggi, itu dia pasti ngikut. Sementara Anies Baswedan, ya seperti ini. Dia akan semakin halunya semakin tinggi, berangan-angan menjadi presiden, kemudian masih jualan rekam jejak ketika dia memimpin DKI Jakarta, masih membangga-banggakan proyeknya seperti Formula E dan juga JIS. Dan yang lebih halu lagi, ini adalah pendukung Anies Baswedan di media sosial menanggapi pertemuan antara Puan dengan AHY. Ketika AHY dan juga Puan Maharani memposting pertemuan mereka di media sosial masing-masing, banyak sekali yang nyinyir, terutama pendukungnya Anies Baswedan. Mereka mengatakan, jangan mau Mas AHY, masa iya ketum parpol ditemui oleh ketua DPP, kan nggak imbang, ini pelecehan, ini nggak menghargai namanya. Padahal sebetulnya mereka ini sedang memprovokasi. Lalu ada juga yang lebih absurd lagi, mereka mengatakan bahwa nah, begini dong, paling enggak jatah menteri untuk Puan ini aman kalau nanti Anies dan AHY jadi presiden. Ternyata pendukungnya lebih halu daripada Anies Baswedan. Nah, itulah kemudian, tapi lebih banyak komentar di media sosial ini, lebih banyak komentar positifnya. Apalagi kalau kita melihat track record Partai Demokrat selama 10 tahun menjadi oposisi. Jadi mereka ini sebetulnya, netizen ini sangat-sangat berharap bahwa AHY dengan Partai Demokrat ini kemudian bergabung menjadi koalisi dengan PDI Perjuangan. Karena sebetulnya Partai Demokrat ini nggak seperti ini sekarang sebetulnya mereka ini. Netizen meyakini itu. Partai Demokrat ini sebetulnya kalau misalkan gaulnya dengan partai-partai yang bagus, partai-partai yang nasionalis, mereka benar. Tapi karena gabungnya dengan PKS ya jadinya gitu. Tapi sebetulnya, kalau saya melihat netizen ini sebetulnya bukan mengedepankan bahwa Demokrat ini bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan ini untuk kemajuan bangsa ke depannya, sepertinya bukan itu. Nggak murni itu, yaitu ada. Tapi nggak murni itu. Sebetulnya keinginan terkuat dari netizen ketika melihat ini terjadi adalah gagalnya Anies maju menjadi calon presiden. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Indonesia lebih maju. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.